Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang sertifikasi halal. Nah, pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Wahid dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Mengapa sertifikasi halal itu sangat penting bagi para pelaku usaha? Sekarang kita akan bahas mengenai hal ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro kecil. Ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal, dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. (87,2%) atau 229 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia. Apakah produk Anda memiliki identitas halal? Wajib konsumsi halal untuk produk halal. Potensi market calon pelanggan usaha Anda. Apa yang dimaksud dengan identitas halal, ya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh identitas secara umum. Nah, seperti ada akta lahir, ada ijazah untuk identitas pendidikan, kemudian KTP, identitas kependudukan, paspor, identitas sebagai warga negara, kemudian ada akta nikah, identitas untuk perkawinan, sertifikat tanah, identitas properti BPKB, identitas kendaraan, SIM ABC, identitas untuk berkendara. Nah, sertifikat halal pun atau bagi pelaku usaha harus mempunyai identitas bahwa barang-barang atau usahanya itu sudah bersertifikat halal dengan adanya sertifikat saya halal. Nah, pelanggan lihat akan langsung yakin, nyaman, dan langsung senang. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Ini ada contoh identitas halal. Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya sangat mudah. Untuk syarat pertama, KTP pelaku UMKM. 2. Jenis produk 10 varian. 3. Merek produk. 4. Foto produk. 5. Foto tempat produksi. 6. NIP dan KBLI. 7. Omset kurang dari 15 miliar. Nah, itu akan kita dampingi pembuatan sertifikat halal. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Untuk sertifikasi halal bagi UMK itu gratis 100%. Kalau
bayar sendiri per sertifikat terbit adalah 230.000. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Pertama di sini ada 13 jenis produk makanan self declare. Pertama itu ada olahan buah dan sayur, kemudian permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap. Kemudian ada makanan ringan siap santap, kedai makanan atau kedai minuman, susu dan analognya, serta lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, ini 13 produk makanan yang bisa dibuat atau pendampingan untuk sertifikasi halal self declare. Nah, ini ada seperti acar buah, kemudian asinan buah, asinan sayur itu bisa kita dampingi secara self declare atau gratis untuk UMK. Kemudian juga ada bakso ikan atau tekwan, pempek, otak-otak. Nah, ini berbagai macam jenis makanan atau produk yang bisa dibuatkan sertifikasi halal secara gratis. Nah, ini ya macam-macam contoh produk-produknya. Ada salad buah, sop buah, es buah, ya kan, pi susu atau pi buah. Kemudian juga ada koko atau bubuk kopi. Ada kue kering juga, ada roti, ada gado-gado. Kemudian ada 6 jenis produk minuman self declare. Pertama itu ada aneka minuman dengan non soda. Kemudian kopi, teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Itulah 6 jenis produk minuman yang bisa dilakukan atau didampingi untuk sertifikasi halal self declare. Nah, ini contoh-contohnya ada jus buah, ada milkshake, es krim, yogurt, wedang, kemudian sirup. Ini ada kopi, ada coklat, minuman kopi, squash. Kemudian ada 13 jenis warung makan self declare. 1 warung makan khas Sunda, 2 warung soto ayam atau sapi, warung bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung makan sate ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi uduk atau nasi kuning, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal warteg, warung nasi padang, warung makanan Sunda. Nah, ini contoh-contoh produk untuk seperti warung Padang, warung Sunda, kemudian juga ada pecel lele, angkringan, warung bakso, warung mie ayam, kemudian warung Sunda, warung Tegal, warung makan khas Timur Tengah. Berapa lama terbit sertifikat halal? Sertifikat halal terbit itu antara 7 sampai 14 hari kerja
dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Apa risiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? P3H siap. P3H Edukasi Wakaf Indonesia siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk segera daftar. Nah, kami dari P3HEWI siap mendampingi proses-proses untuk sertifikat halal secara gratis. Terima kasih atas pemaparan mengenai sertifikat halal bagi pelaku usaha UMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.